Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Senarita Wifi dengan NIM 20.18290. Dari kelas C Data Mining akan menjelaskan mengenai uji kompetensi eh, data mining. Di mana di sini saya mendapatkan soal genap. Untuk nomor 1 itu diketahui poin dari A1 2,10, A2 2,5, A3 8,4, B1 5,8, B2 7,5, B3 6,4, C1 1,2, dan C2 itu 4,9. Di mana distance function, di mana jarak fungsinya yaitu jarak dari Euclidean. Kemudian A1, B1, dan C1 ini as the center of each cluster, sebagai center dari tiap clusternya. Gunakan algoritma K-means untuk menentukan A. 3 cluster center, yaitu 3 pusat cluster pada putaran pada eksekusi pertama. Kemudian untuk B, yaitu tentukan final ketiga clusternya. Nah, untuk step pertamanya itu menentukan pusat cluster, yaitu A1 senilai 2,10, B1 senilai 5,8, dan C1 itu senilai 1,2. Kemudian lakukan perhitungan jarak terdekat dengan pusat klaster menggunakan rumus Euclidean, di mana di sini rumus Euclidean yaitu akar X1 dikurang X2 kuadrat ditambah Y1 dikurang Y2 kuadrat. Lalu kita masukkan ke rumus untuk pusat pertama yaitu A1 2,10. Untuk poin 2,10, maka akar 2 kurang 2 kuadrat ditambah 10 kurang 10 kuadrat sama dengan 0. Untuk A1 2,10, untuk A1 2,10 ini sebagai X1 Y1 dan A1 dan pusat A1 2,10 yang ini sebagai X2 dan Y2. Lalu kita masukkan ke rumusnya. Kemudian begitu seterusnya sampai ke pusat terakhir yaitu pusat C1 1,2. Kemudian didapatkan hasil iterasi pertama, di mana untuk poin A1 2,10 ini dengan jarak pusat 2,10 itu didapatkan hasil 0. Untuk jarak pusat 5,8 pada klaster kedua itu hasilnya 3,6, dan jarak ke pusat 1,2 pada klaster ketiga itu hasilnya 8,66. Nah, dari klaster 3 ini kita dapatkan klaster baru. Klaster baru di mana poin A1 2,10 yaitu klaster terbarunya yaitu terletak pada C1. Klaster pertama yaitu 0. Kenapa di sini diambil pada klaster pertama? Karena untuk clustering menggunakan K-means algoritma ini, kita harus melihat pada hasil yang paling kecil dari 3 klasternya ini. Nah, dari 0, 3,6, 8,06 itu paling kecil yaitu nilainya 0. Maka di sini klaster barunya diambil dari klaster pertama. Itu seterusnya sampai ke C2 4,9. Selanjutnya, klaster 3 titik setelah iterasi pertama, yaitu tadi didapat klaster pertama itu 1 2,10, A2, A3, klaster kedua itu A3 8,4, B1 5,8, B2 7,5, B3 6,4, C2 4,9, dan klaster ketiga yaitu A2 2,5 dan C1 1,2. Nah, dari 3 klaster ini kita selanjutnya yaitu menghitung pusat klaster baru dari iterasi pertama. Nah, untuk klaster pertama yaitu 2,10. Kenapa nilainya sama? Karena titiknya tidak berubah, maka nilainya tetap sama, yaitu 2,10.
Kemudian untuk klaster kedua, ini 8 ditambah 5 tambah 7 tambah 6 tambah 4 per 5. Untuk 8 itu sebagai X1, 5 sebagai X2, 7 sebagai X3, 6 sebagai X4, dan 4 sebagai X5. Per 5, kenapa 5? Karena jumlah datanya ada 5, yaitu A3, B1, B2, B3, dan C2. Koma, 4 ditambah 8 tambah 5 tambah 4 tambah 9 per 5. Nah, untuk 4 itu sebagai Y1, 8 sebagai Y2, 5 sebagai Y3, 4 sebagai Y4, dan 9 itu sebagai Y5. Dibagi 5, karena jumlah datanya 5, kemudian didapatkan hasil 6,6. Nah, untuk klaster ketiga, yaitu sama dengan cara klaster kedua, di mana 2 ditambah 1 itu, 2 itu sebagai X1, 1 sebagai X2, dan per 2 karena jumlah datanya 2, lalu 5 ditambah 2 per 2, di mana 5 sebagai Y1 dan 2 sebagai Y2, per 2 dari jumlah datanya, kemudian didapatkan hasil 1,5 di 3,5. Kemudian kita menghitung untuk iterasi kedua. Nah, untuk iterasi kedua ini kita menggunakan rumus Euclidean, sama seperti iterasi pertama tadi. Maka untuk A1, 2,10 ini pada jarak pusat 2,10 pada klaster pertama itu hasilnya 0, pusat 6,6 klaster kedua hasilnya 5,65, pusat 1,5,35 pada klaster ketiga itu hasilnya 6,51. Nah, untuk poin A1 2,10 ini didapat klaster baru, di mana klaster baru di sini yaitu hasilnya C1. Kenapa ini klaster pertama? Karena seperti yang saya jelaskan tadi, untuk K-means algoritma itu kita harus melihat nilai terkecil dari tiap klasternya. Nah, dari 0, 5,65, 6,51, itu nilai terkecil dari 3 angka ini yaitu nilai 0. Maka dari itu, klaster untuk poin A1 2,10 itu klaster barunya terletak pada klaster pertama. Begitu seterusnya sampai ke C2 4,9. Kemudian untuk klaster pertama, seperti pada tabel di atas, yaitu A1, 2,10, C2 4,9, sampai ke klaster ketiga. Nah, dari sini kita dapatkan klaster baru untuk iterasi yang kedua. Nah, dari sini caranya sama seperti yang saya jelaskan pada iterasi pertama tadi. Untuk klaster pertama, yaitu 2 ditambah 4 per 2, 10 tambah 9 per 2. Untuk 2 ditambah 4, itu sebagai 2 sebagai X1, 4 sebagai X2, dan 10 sebagai Y1, 9 sebagai Y2. Sama-sama dibagi 2 itu karena jumlah datanya ada 2, yaitu A1 dan C2. Kemudian hasilnya 3,85. Untuk klaster 2 hasilnya 6,5, 5,25. Untuk klaster ketiga itu hasilnya 1,5, 3,5. Nah, dari sini kita dapatkan hasil iterasi yang ketiga, di mana sama, yaitu menggunakan rumus Euclidean. Nah, dari sini, dari titik A1 2,10 dengan jarak pusat 3,8,5 pada klaster pertama itu hasilnya 1,8. Untuk jarak ke pusat 6,5,5,25 pada klaster kedua itu hasilnya 6,54, dan jarak 1,5,3,5 pada klaster ketiga itu hasilnya 6,51. Nah, dari 3 klaster ini yaitu nilai terkecil yaitu terletak pada klaster pertama. Maka didapat klaster barunya yaitu terletak pada klaster pertama. Itu seterusnya sampai ke C2. Kemudian dari sini kita dapatkan klaster baru lagi,
yaitu cluster pertama yaitu A1 2,10, B1 5,8, C2 4,9 sampai ke cluster ketiga. Nah, dari sini kita dapatkan cluster barunya pada iterasi yang ketiga, di mana caranya sama. Untuk cluster pertama itu hasilnya 3,6,9, cluster kedua yaitu 7,4,3, cluster ketiga yaitu 1,5,3,5. Nah, dari sini kita akan menghitung untuk iterasi keempat menggunakan rumus yang sama, yaitu rumus Euklidean, di mana titik A1 2,10 dengan jarak 3,6,9 pada cluster pertama, yaitu hasilnya 1,8, untuk cluster kedua 6,54, cluster ketiga itu hasilnya 6,51. Nah, dari tiga angka ini, yaitu paling terkecil terletak pada cluster pertama, yaitu 1,8. Maka dari itu, untuk poin A1 2,10, itu klaster barunya terletak pada klaster pertama. Begitu seterusnya, kita hitung sampai ke C2 4,9. Nah, dari iterasi keempat ini, itu didapat final 3 klaster, di mana klaster pertama itu A1 2,10, B1 5,8, C2 4,9, klaster 2 itu A3 8,4, B2 7,5, B3 6,4, dan klaster ketiga A2 2,5, serta C1 1,2. Nah, hasil dari ini itu sama dengan hasil dari iterasi ketiga, yaitu yang ini. Maka dari itu, untuk final tree cluster-nya itu sudah selesai. Kita tidak perlu lagi mengcluster, kita tidak perlu mengcluster lagi karena hasil dari iterasi keempat itu sama dengan hasil dari iterasi ketiga. Kemudian untuk soal nomor 2, diberikan jarak antar kota dalam tabel berikut ini. Tentukan 3 klaster dengan algoritma K-means. Nah, untuk ini, tahap pertama yaitu mengubah data ke single dataset, di mana Bapak ini saya singkat sebagai Batinda Patiala, kemudian Bade itu Batianda Delhi, Baam yaitu Batianda Amritsar, Bama itu Batianda Mathura, terus terusnya sampai ke Amma. Amma itu Amritsar, Mathura. Untuk tahap selanjutnya, tahap kedua yaitu kita menginisialisasikan 3 main point atau center, di mana di sini saya ambil M1-nya yaitu 190, M2 225, M3 yaitu 510. Dengan menggunakan rumus X, A sama dengan akar X dikurang A kuadrat. Nah, dari sini untuk Bapak nilai 190 pada pusat M1 190, maka kita masukkan ke rumus. Akar 190 dikurang 190 kuadrat itu hasilnya 0. Kemudian pada bagian Bade itu senilai 400, di mana 400 ini sebagai X dan 190 ini sebagai A. Kita masukkan ke rumus, yaitu 400 dikurang 190 kuadrat, itu hasilnya 210. Begitu seterusnya sampai ke M3. Kemudian kita bikin tabel. Dari sini didapat untuk M1 bagian Bapak itu hasilnya 0, kemudian Bade 210, Baam itu hasilnya 60, Bama itu hasilnya 270, itu seterusnya sampai ke M3. Nah, dari sini
didapatkan klaster baru juga. Klaster barunya itu untuk Bapak itu terletak pada klaster pertama. Kenapa klaster pertama? Itu karena klaster pertama mempunyai nilai paling kecil dari klaster-klaster dari ketiga klaster ini. Itu yang paling kecil nilainya pada klaster M1 senilai 0. Untuk bagian bade itu klaster terkecil nilai terkecil itu terletak pada klaster ketiga, yaitu senilai 110. Kemudian bagian baam itu pada klaster pertama, bagian bama itu pada klaster ketiga, begitu seterusnya sampai ke amma. Nah, dari sini dapatkan klaster. Untuk klaster pertama itu bapa senilai 190, klaster kedua yaitu baam, pade, paam, dan pama. Kemudian klaster ketiga yaitu bade, bama, deam, dema, dan amma. Nah, dari sini didapat kita kita bisa mengupdate main point-nya. Untuk M1 yaitu senilai 150, nilainya sama karena hanya berada pada satu titik, yaitu titik Bapa, dan maka pusat klasternya tetap sama. Makanya nilainya itu tetap 190 karena hanya berada pada satu titik. Kemudian M2 yaitu 250 ditambah 240 tambah 225 tambah 300 dibagi 4. Dari sini 250-nya itu dari baam, 240-nya dari pade, 225-nya itu dari paam, dan 300-nya itu dari pama. Kemudian dibagi 4 karena jumlah klasternya itu ada 4, yaitu baam, pade, paam, dan pama. Maka didapat hasil yaitu 253,75. Begitu seterusnya sampai ke main point ketiga. Lalu kita lakukan lagi iterasi kedua dengan nilai M1 yang M1-nya 150, M2 253,75, M3 itu 294 sebagai center pusat. Kemudian didapatkan klaster barunya dari iterasi kedua ini, di mana untuk poin Bapak yaitu terletak pada klaster pertama karena nilai paling kecil dari ketiga klaster ini yaitu terletak pada klaster pertama. Begitu seterusnya sampai ke bagian amma. Nah, dari sini kita dapatkan, kita update main point-nya. Untuk main point pertama, itu 190 ditambah 60 per 2, di mana 190 itu Bapak dan 60 itu Dema. Dibagi 2 dari jumlah datanya, sama dengan 60. Begitu juga untuk M2 dan M3. Kemudian kita lakukan lagi untuk iterasi ketiga dengan M1-nya 60, M2 238,3, dan M3 yaitu 424. Maka didapatkan klaster baru lagi untuk poin Bapak itu terletak pada klaster kedua karena yaitu senilai 48,3 karena di sini 48,3 itu nilai paling kecil di antara tiga klaster ini, maka yang diambil yaitu klaster terkecil. Klaster yaitu klaster kedua. Itu seterusnya sampai ke bagian amal. Kemudian untuk kita akan mengupdate main point-nya lagi, di mana M1 yaitu senilai 60, yaitu Dema, kemudian M2 yaitu 150 ditambah 250 tambah 240 tambah 225 tambah 300 per 5. 5 itu yaitu jumlah data dari klaster kedua, maka didapatkan hasil yaitu 241.
Kemudian begitu juga untuk M3, di mana M3 itu hasilnya 455. Kemudian kita lakukan iterasi keempat, yaitu dengan menggunakan nilai M1 60, M2 241, dan M3 itu 455 sebagai senternya. Kemudian didapatkan hasil klaster baru, di mana untuk poin Bapak itu terletak pada klaster kedua, yaitu nilai 51, karena dari 3 klaster ini, yaitu nilai terkecilnya 51, di mana 51 ini terletak pada klaster kedua. Begitu seterusnya sampai ke bagian AMA. Nah, dari iterasi keempat ini merupakan final cluster karena nilainya sama dengan cluster ketiga. Cluster ketiga yang ini. Nah, nilai ini sama dengan iterasi keempat, maka kita tidak perlu lagi melakukan clustering karena nilainya sama. Kemudian untuk soal nomor 3, yaitu diberikan data transaksi belanja di supermarket. Tentukan aturan asosiasi terkuat dengan algoritma Apriopi jika minimal supportnya 60% dan minimal confidence yaitu 80%. Maka di sini dari data ini kita bisa mendapatkan pembelian pertama yaitu satu item, di mana item I1 yaitu memiliki frekuensi 6, maka supportnya yaitu 66,6%. I2 dengan frekuensi 7, maka nilai supportnya yaitu 77,7%. Begitu seterusnya sampai ke I5. Kemudian untuk dua item itu di mana item 1 dan I2 itu memiliki frekuensi 4, maka nilai supportnya yaitu 44,4%. Kemudian I2 dan I3, if frekuensinya ada 4, maka nilai supportnya yaitu 44,4%. Gitu seterusnya sampai ke I2 dan I3. Kemudian dari kedua tabel di atas didapatkan 3 item, yaitu item I1, I2, I3, itu frekuensinya ada 2, maka nilai supportnya 22,2%. Untuk I1, I2, I5, nilai supportnya 22,2%, dan I1, I2, I4 itu supportnya 11,1% dengan frekuensi 1. Nah, dari sini didapatkan rumus, yaitu rumus untuk support, di mana A yaitu B. P sama dengan P, A irisan B, di mana A itu mengandung nilai B. Sama dengan yaitu jumlah transaksi yang mengandung A irisan B, dibagi dengan jumlah total transaksi. Lalu didapatkan rumus confidence, di mana rumus confidence di sini yaitu A mengandung B sama dengan P, A irisan B. Jumlah transaksi yang mengandung item A irisan B dibagi dengan jumlah transaksi yang mengandung item A. Lalu didapatkan untuk aturannya, yaitu aturan pertama, jika membeli item pertama, maka membeli item kedua dengan support 44,4% dan confidence yaitu 66,67%. Untuk aturan kedua, jika membeli item 2, maka membeli item pertama dengan nilai support 44,4% dan confidence yaitu 57,1%. Untuk aturan ketiga, jika membeli item pertama, maka membeli item ketiga dengan nilai support 44 dan nilai confidence 66,6%. Kemudian untuk aturan 4, yaitu jika membeli item 3, maka membeli item pertama dengan nilai support 44,4% dan nilai confidence yaitu 66,6%. Dari sini didapatkan hasil bahwa
tidak ada aturan asosiasi terkuat yang dapat diambil karena nilai support dan confidence-nya itu masih di bawah nilai minimal support dan minimal confidence yang sudah ditentukan. Kemudian untuk soal nomor 4, yaitu tentukan atribut kelasnya dengan menggunakan algoritma C45. Yang ditanya itu gambarkan pohon keputusan serta tuliskan dalam bentuk aturan pengetahuan yang diperoleh. Nah, dari data pembelian komputer ini itu didapat nilai entropinya. Untuk entropi nilai kelas itu 0,940, entropi usia muda 0,971, entropi usia baya itu 0, dan entropi usia tua itu 0,971. Kemudian kita hitung nilai gainnya. Nilai gainnya itu untuk nilai gain usia itu senilai 0,247, gain pendapatan yaitu 0,029, itu seterusnya sampai ke gain kredit dengan hasil 0,048. Kemudian step selanjutnya yaitu kita hitung nilai split info, di mana split info usia itu senilai 1,577, split info pendapatan itu senilai 1,577, split info pelajar itu senilai 1, dan split info kredit itu senilai 0,985. Kemudian kita hitung nilai gain rasionya, di mana gain rasio untuk usia itu senilai 0,156. Gain rasio pendapatan itu senilai 0,019, gain rasio pelajar itu senilai 0,152, dan gain rasio kredit itu senilai 0,049. Nah, dari sini kita gambarkan pohon keputusannya. Seperti pada gambar ini, dari pohon keputusan ini dibentuk aturan. Jika pendapatannya tinggi, maka dia akan membeli komputer. Kemudian aturan kedua, jika pendapatannya sedang dan bukan murid, serta umurnya itu kurang dari 30, maka ia akan membeli komputer. Aturan ketiga itu jika pendapatannya menengah dan bukan murid, serta umurnya itu 30-40, maka ia akan membeli komputer. Jika pendapatannya sedang dan dia bukan murid, serta umurnya itu lebih dari 40, maka dia tidak akan membeli komputer. Kemudian untuk pendapatan menengah, serta dia termasuk murid, maka ia akan membeli komputer. Jika pendapatannya rendah dan kredit ratingnya itu cukup, maka ia akan membeli komputer. Dan aturan terakhir yaitu jika pendapatannya rendah, kredit ratingnya sangat baik, maka dia tidak akan membeli komputer. Sekian yang bisa saya sampaikan mengenai uji kompetensi data mining ini. Jika ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.